Halo, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana belajar menggambar di perguruan tinggi dan apa saja yang kalian perlu ketahui mengenai itu. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sebetulnya gambar ya ketika kita belajar di perguruan tinggi. Tentu ini sangat berbeda ketika kita belajar di SMA atau SMB, SD. Nah, ini yang harus harus diketahui seperti apa itu gambar ketika kita masuk ke universitas. Nah, biasanya ketika kita masuk, kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip gambar. Maksudnya, ini bagaimana kita menggambarkan anatomi manusia dengan proporsional, baik, benar, gitu ya, tidak aneh, tidak kependekan, tidak kepanjangan, atau mungkin peang, atau distorsi, tapi betul-betul menggambarkan manusia yang benar, sesuai proporsinya, enak dilihat, enak dipandang, gitu ya. Nah, nanti di situ diajarkan seperti apa prinsip-prinsipnya. Lalu tentu perspektif, karena perspektif penting untuk kita berpikir spasial, yaitu ruang. Jadi kesadaran akan ruang itu penting, karena kamu nanti kalau misalnya akan menggeluti di bidang ilustrasi, di bidang sinema, sinematografi misalnya, atau di bidang animasi, ya, itu spatial thinking itu penting sekali. Karena memang kita selalu berhadapan dengan ruang. Kita tuh tinggal kan hidup di dalam satu ruang 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Nah, itu gambar. Jadi prinsip-prinsip terus sampai 1 semester lebih gitu ya. Dan yang kedua, lalu di semester berikutnya, gambar 2 itu kita tingkatkan lagi. Jadi bukan hanya prinsip-prinsip atau teknik gitu ya, tapi kita akan akan fungsikan bahwa gambar itu bukan hanya sebagai gambar, bagus dan tidak, benar atau salah, ya. Tapi gambar itu bagaimana bisa dijadikan alat untuk komunikasi. Nah, di sini kita belajar juga bagaimana gambar itu ketika bisa dimengerti memiliki beberapa elemen. Misalnya ada 6 elemen, ada momen, ada anatomi, ada gestures, ada interaction, ada composition, atau color. Semua diajarkan di situ sehingga kita bisa tahu, oh ini gambar tuh anatomi seperti ini. Oh, gesturnya, bahasa tubuhnya seperti ini, supaya orang bisa mengerti, oh ini ceritanya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh yang saya ambil dari artis Amerika terkenal ya, Norman Rockwell. Bagaimana dia pun bisa menjelaskan dengan gambar, itu banyak cerita, tanpa ada kata-kata, tanpa ada tulisan. Jadi semuanya gambar kita akan mengerti. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan di gambar 3, ini jauh berbeda. Ya. Di gambar 2 itu gambar sebagai komunikasi juga, tapi pendekatannya kalau di gambar 2 itu lebih ke literal, yang denotatif, ya, yang langsung. Nah, sedangkan di gambar 3 lebih banyak ke konotasi, bahasa-bahasa yang konotasi, yang ke simbolik atau ke metafor. Jadi, ini sangat berbeda. Jadi beranalogi, gitu ya, tidak seperti yang di gambar 2. Nah, di gambar 3 kita juga harus mengenali ada beberapa istilah yang selalu ada di gambar 3 ini. Ya. Yaitu adalah art style, drawing style, ada notasi, ada figure of speech, komunikasi, konotasi, literal, dan majas. Ini biasa sering dibicarakan di gambar 3. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan denotasi yang ini saja yang saya centang-centang ini, ya. Oke, nomor 1. Nah, apa tuh denotasi dan konotasi? Nah, memang istilah denotasi atau konotasi ini adalah istilah-istilah yang banyak digunakan oleh ilmu bahasa atau juga ilmu komunikasi. Memang ada kedekatan, gitu ya. Karena mereka verbal, kita komunikasi dengan visual, nah itu perbedaannya itu saja. Jadi bisa kita pinjam juga istilah-istilahnya, ada kemiripan. Nah, misalnya denotasi apa denotasi? Denotasi adalah kalimat, kita ganti dengan visual samanya ya. Kalimat
atau visual denotasi adalah kalimat visual yang merujuk kepada makna yang sebenarnya. Denotasi itu makna yang langsung, tidak ada makna lain. Dengan kata lain, kalimat visual atau denotasi tidak menyembunyikan makna khusus atau memiliki arti lain, karena kalimat denotasi menyampaikan apa yang sebenarnya tertulis di dalam kalimat tersebut. Ya. Sedangkan kalimat konotasi adalah kalimat yang memiliki makna eksplisit atau makna yang bukan sebenarnya. Contohnya begini, kalau denotasi, saya bilang begini, buaya darat. Ya kalau buaya darat berarti memang ya buaya ada di darat. Ya sudah, itu artinya buaya darat sebenarnya. Tapi kalau kalimat konotasi, saya bicara dengan Anda misalnya. Anda ini buaya darat. Nah, Anda kan bukan binatang, kan? Adalah manusia. Di budaya darat itu punya makna yang lain. Ada konotasi yang lain artinya gitu. Ya mungkin Anda apa gitu ya, yang suka makan banyak gitu ya, atau apalah gitu, seperti itu. Jadi itu adalah kalimat konotasi atau visual konotasi. Kalau denotasi ya memang segitu aja. Kalau sekali lagi kalau budaya darat ya budaya darat saja. Tapi konotasi budaya darat punya arti yang lain. Ya, oke, lanjutkan. Nah, ada juga istilah figure of speech. Ini di gambar 3. Ya. Nah, figure of speech itu adalah suatu frase ya atau kalimat yang mempunyai arti yang berbeda dari literal, dari yang denotasi tadi, yang strict gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dikenali kalimat dari kata benda ke kata benda yang lain. Misalnya begini, yang tadi, misalnya seorang pria buaya darat gitu, itu kesannya kan yang sering banyak pacarnya gitu, misalnya ganti-ganti, misalnya begitu, ya. Apa juga pokoknya dipacarin, seperti itu. Nah itu kan objeknya adalah manusia kan, sifatnya kan. Nah, kita ambil buaya gitu. Nah, karena buaya itu sifatnya sama, rakus, gitu, makan apa saja gitu kan. Nah, ada hal-hal yang kemiripan. Jadi figure of speech ini intinya hampir sama dengan apa tadi dengan konotasi ya. Jadi mengambil suatu objek yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama. Ya, atau bukan makna yang sama, mempunyai karakter yang sama. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ujung-ujungnya kembali kan tadi kita bilang komunikasi. Nah, apa sih sebetulnya komunikasi itu? Kalau bicara komunikasi, banyak juga nih istilah-istilahnya, definisinya. Ya, saya ambil yang sederhana lah, yang kira-kira mendekati dengan kata-kata yang ada simbol, ada metafor, begitu ya. Nah, menurut Raymond S. Rosin mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir itu memilih ya, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membagikan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksud oleh komunikator. Jadi kalau komunikasi itu saya berbicara dengan Anda. Ketika saya berbicara dengan Anda, saya mencoba mengkodekan atau memilih, menyortir entah kalimat, entah kata-kata, kalau nanti digambar, entah gambar yang kita pilih, supaya receiver, si penerima, atau Anda sendiri bisa dengan saya, Anda juga mengerti simbol-simbol yang saya ambil itu, yang saya pilih itu. Ya. Sehingga Anda tahu apa yang saya maksudkan. Nah, itu komunikasi. Ya, oke, teruskan. Ada juga kata literal. Ya, tadi sebetulnya ini hampir mirip-mirip lah. Ya, konotasi, denotasi. Nah, kalau literal sama dengan apa? Dan denotasi ya. Nah, ini literal ini dalam bahasa Inggris ini yang saya hitamkan ya. Being the primary or strict meaning of the word or words, not figurative or metaphorical. Strict meaning dari kata benar-benar sama artinya dengan kata itu. Yang tadi saya contohkan dengan buaya. Buaya darat, ya
Ya, saya hanya ingin bermaksud menggambarkan seekor buaya yang sedang berada di darat, bukan maksud lain. Jadi itulah penggambaran dengan pendekatan literal atau denotatif. Jadi literal ini berarti sangat berbeda dengan figure of speech yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, ini sangat lugas dan langsung, gitu. Sedangkan figure of speech mengatakan sesuatu yang tidak langsung, memiliki makna yang berbeda dengan apa yang dikatakan. Ya, kalau majas bagaimana? Kalau majas ini sebetulnya sama lah ya, dengan figure of speech, cuma ini bahasa Indonesia saja, begitu. Menurut Durgiyantoro, majas merupakan teknik pengungkapan bahasa, penggaya bahasan yang maknanya tidak menunjukkan pada makna harfiah. Kata-kata yang menunggu melainkan pada makna yang ditambah makna. Jadi ini sebenarnya sama saja dengan figure of speech, atau sama dengan tadi apa? Dengan konotasi. Ya. Jadi makna yang tersirat bukan yang tersurat, tapi yang tersirat. Oke. Nah, kembali ke yang tadi. Di gambar 2, ya, kita lebih banyak latihan atau menggambar dengan pendekatan literal atau harfiah atau apa ya tadi, denotasi atau denotatif yang langsung. Itu di gambar 2. Nah, berarti di gambar 2 ini kita coret. Nah, di gambar 3 kita sudah meninggalkan pendekatan denotatif atau literal. Nah, di gambar 3 ini kita berbeda. Tadi yang kita banyak, saya sebutkan banyak yang mengenai figure of speech, majas. Jadi kita lebih ke bahasa-bahasa atau pendekatan yang seperti ini, atau pendekatan apa tadi? Konotasi. Nah, tapi kalau kita bicara figure of speech atau majas, waduh, ini repot. Karena memang kita hanya mengambil, kita hanya meminjam, karena memang keilmuan di desain komunikasi visual gitu atau di grafis memang keilmuannya multidisiplin ya. Kita banyak ngambil beberapa dari disiplin yang lain. Nah, tapi kalau kita betul-betul kita akan ambil semua yang namanya majas gitu. Ini memiliki ada berapa? Ada 47 jenis. Karena bahasa ya. Ada majas pertentangan, ada majas perbandingan, ada majas penegasan, ada majas sindiran. Jadi misalnya di figure of speech ada istilah simile dan metafor. Nah, kedua kata ini kalau dalam bahasa ini ada perbedaan. Simile memiliki kata sambung, as atau like, mirip atau sama begitu ya, dengan buaya misalnya. Tapi kalau metafor tidak ada kata itu. Metafor menyatu, tidak ada kata sambung. Misalnya kamu buaya, kamu buaya darat. Tidak ada kata seperti atau mirip tadi. Ya, itu bukan perbedaannya. Oke, jadi daripada bingung-bingung, kita sederhanakan. Karena kita sedang belajar gambar, kita hapus juga lah istilah ini. Ya, jadi saya akan sederhanakan karena tugasnya saya sebagai pengajar, sebagai dosen itu saya akan sederhanakan bahwa ada dua sebetulnya yang kita pelajari di gambar 3 ini. Berarti metafora dan simbol. Nah, ini yang nanti kita akan lebih banyak belajar. Nah, sekarang kita akan cari lagi, gitu ya. Apa itu metafor? Jadi kalau kita baca dengan baik-baik, metafor, konotasi, tadi ya, konotatif, figure of speech, majas, ada kemiripan sebetulnya. Ya, nih misalnya, ini yang saya kasih hitam ya. That makes a comparison between two things that are basically dissimilar. Ada dua objek, dua benda yang berbeda, sangat berbeda,
Ya, nah coba kalau setelah itu saya langsung ke yang bawah aja, yang lebih yang disimbolkan lagi. A metaphor describes one object as being or having the characteristics of a second object. Nah, jadi satu objek yang lain dengan satu objek yang satu dan satu objek yang lain itu mempunyai karakter yang sama, tapi objeknya beda. Misalnya begini, saya ingin menggambarkan seorang koruptor, ya, seorang koruptor. Seorang koruptor, saya kan harus cari dulu karakteristiknya apa. Karakteristik koruptor itu berarti dia pencuri, pasti ya. Secara diam-diam tapi perlahan-lahan, sedikit-sedikit demi sedikit, di satu rumah tertentu, tempat tertentu gitu kan, ya. Nah, tentu tidak diketahui sama yang punya rumah, ya. Nah, saya akan mencari lagi karakteristik yang sama yang seperti itu, tapi bukan manusia. Tapi saya akan mengambil binatang yang mempunyai karakteristik seperti itu. Misalnya apa? Tikus. Kan tikus begitu sama kan? Mencuri, diam-diam, ambil sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit gitu ya. Menyelinap, berarti yang punya juga nggak tahu. Nah, jadi si tikus ini sebagai metaforanya dari korupsi atau koruptor. Jadi dua objek yang sangat berbeda, gitu kan? Tapi mempunyai karakteristik yang sama, ya. Jadi itu adalah metafor. Nah, bagaimana dengan simbol? Simbol ini saya nggak usah baca semua lah, kalian bisa baca ya. Yang saya hitamkan ya, saya bold yang penting. Usually by convention or association. Jadi simbol itu entah kata, entah gambar, sama. Berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini antara saya dengan Anda, antara saya dengan kelompok saya, antara saya dengan bangsa saya, atau dengan suku saya, gitu, atau dengan dunia. Di satu objek, atau satu kata, satu gambar, orang lain yang sekelompok dengan saya, sebangsa saya, mengerti apa maksud digambar gitu. Jadi, kalau saya bicara begini, kalau saya akan menjelaskan mengenai, berbicara mengenai simbol dari perdamaian, secara konvensi, secara asosiasi semuanya mengerti bahwa simbol perdamaian itu adalah burung merpati, gitu kan? Nah, itu burung merpati sebagai simbol. Karena sudah menjadi konvensi setiap orang mengetahui, mengerti bahwa burung merpati itu adalah sebagai simbol perdamaian. Kita nggak bisa ganti dengan burung kakak gitu. Oh, ini nggak kreatif, bisa ganti dengan burung kakak, nggak bisa. Karena konvensinya. Ya, jadi itu yang terpenting. Ada kesepakatan bersama. Sedangkan kalau yang tadi, yang metafor, tidak mesti. Ya, itu karakteristik yang akan kita cari. Jadi yang dikenali sama masyarakat nanti, atau dikenali sama si receiver, penerima pesan itu, karakteristiknya yang dikenali. Oh iya, ini maksudnya begitu. Ya, oke, jadi bukan objeknya, tapi karakteristiknya. Oke, kita langsung contoh. Ini contoh saja. Bisa saya membaca sebuah artikel koran, Great War Ends. Nah, saya selalu bilang nih begini, ketika Anda disuruh membaca artikel, jangan sekali-sekali hanya membaca judulnya. Great War Ends, wah pasti masalah perang berhenti lah, selesai. Belum tentu kalau kita baca isinya apa. Jadi baca dulu dengan baik-baik. Misalnya, oh ternyata ketika saya baca, kita akan mengambil kesimpulan, mengambil intisarinya. Ini apa sebetulnya? Mengenai cerita apa? Ini contoh ya, contoh. Misalnya, oke, saya contohkan begini. Oh, ini cerita di artikel ini atau di tulisan ini begitu ya. Sebetulnya bicara mengenai perdamaian untuk segala bangsa. Peace to all nations. Nah, ini yang kita anggap sebagai keyword dari teks ini, dari tulisan ini. Keywordnya satu, peace to all nations. Jelas? Nah, sekarang kan kita sedang mencari. Kita sekali ingat ya,
kita sudah tidak berbicara di ranah denotasi lagi, tapi ke konotasi. Lebih ke tadi apa? Ke metafora, ya, atau ke simbol, kan begitu? Ada dua yang akan kita coba lakukan. Nah, misalnya begini, kalau peace to all nation, damai untuk segala bangsa, kita coba bedah karakteristiknya. Ya, peace itu apa? Bisa ambience, bisa environment, atau bisa rasa, feelings. Oh, saya merasa damai gitu ya. Nah, tapi damai itu juga pasti akan di-trigger oleh apa? Atau oleh objek, oleh suasana, dan sebagainya. Atau ya oleh mood kita gitu ya, damai dan sebagainya. Itu sama lah, kira-kira peace itu bisa macam-macam. Ya. Apalagi? All nation, berarti differences race. Kalau diverse race, gitu, berarti multicultural. All nation kan berarti semua bangsa, berarti semua ras di dunia ini bersatu, unity. Ya di dalam dunia atau di suatu kelompok atau negara bisa saja lah, seperti apa, gitu ya. Nah, ini karakteristik dari peace to all nation ini kita menemukan 4 karakteristik ini. Nah, sekarang kalau misalnya, nanti saya kembali lagi, saya ingatkan lagi, kalau pendekatan kita denotasi tadi, atau denotatif, di gambar 2, kita akan menggambar seperti ini, begini saya gambar, literal, langsung, ya. Peace. Di sini ada gambar perempuan, ada gambar laki, dan mereka semua rame-rame tampak damai, tidak ada yang berkelahi, semua senyum-senyum, semua ketawa-ketawa, happy. Ya, ambilnya adalah peace. Differences race-nya gimana? Ya mereka berbeda. Ada orang hitam, ada orang kulit putih, ada orang Asia, ada Latin. Mereka bersama-sama berada dalam suatu tempat dan tertawa bersama. Dan terlihat menyatu dengan bajunya, ada satu kesatuan. Gitu. Ya. Nah, ini adalah sudah menjelaskan bahwa ini peace to all nation, ini gambar dulu begini literal. Nah, tapi kalau di gambar 3 yang seperti itu, yang tadi kita sudah bicarakan mengenai metafora dan simbol. Nah, ini kita di gambar 3. Yang sebelah kiri adalah metafor, yang sebelah kanan pendekatan adalah simbol. Kok bisa begitu? Kita lihat. Kita kembali ke tadi ya, peace to all nation apa? Peace di race at the same place atau in the world atau apalah, atau unity dan unity, ya. Jadi flowers itu kalau kita semua, kalian, saya, gitu ya, melihat bunga yang begitu indah. Apa kalau pagi-pagi melihat bunga yang harum, yang indah, yang wangi, apa sih kita rasakan? Damai. Damai juga itu damai, bisa kan? Damai, indah itu kan juga damai. Ya. Oke, sudah dapat ya? Oh, berarti oke, bisa masuk nih bahwa bunga ini indah, damai. Loh, multirasa gimana? Nah, multirasa karakteristiknya adalah dalam bunga ini, kan kalau bunganya cuma satu jenis kayaknya kurang ya. Tapi kalau bunga itu dirangkai begitu bagus, walaupun berbagai macam jenis bunga, mungkin semakin banyak semakin bagus, semakin indah kelihatannya. Nah, berbagai macam jenis ini mewakili karakteristiknya dari different race gitu. Ya, unity-nya ya dia diikat dalam satu tempat, seperti itu. Jadi menggambarkan peace to all nation tidak mesti yang tadi orang-orang banyak tadi, tapi saya kena dengan bunga. Itu metaforanya. Nah, kalau sebelah kanan simbol. Nah, dove ini karakteristiknya juga sama. Binatang burung merpati itu yang berantem aja jarang lihat. Putih, damai, dan ini seorang sudah tahu secara konvensi, sudah dikenali oleh dunia internasional, oleh orang Indonesia juga, atau oleh siapapun gitu, bahwa memang kalau melihat burung merpati artinya ya damai, perdamaian, peace. Differences race-nya gimana dong? Ya jenis burung merpati kan banyak,
Gambar karena burung jenis merpati yang begitu banyak. Kita tuh dalam satu kelompok dan harus memperlihatkan unity-nya seperti itu. Nah, ada dua pendekatan yang berbeda. Nah, ini yang kita pelajari ya, di gambar yang ketiga atau di gambar 3 ini. Jadi gambar yang pertama adalah mengenai prinsip, yang kedua mengenai gambar sebagai komunikasi, yang ketiga juga sama, pun pendekatannya yang berbeda, yaitu lebih ke konotasi atau majas atau figure of speech. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Ini harus jelas sekali karena ini dasarnya menggambar yang paling akhir itu gambar 3. Ya. Jadi kita disadarkan kalau menggambar itu ternyata tidak hanya yang literal, yang langsung seperti itu, tapi begitu banyak cara. Jadi dengan suatu kalimat atau kata atau keyword, kita dapat menggambarkannya dengan berbagai macam cara atau pendekatan. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan metafora simbol yang lebih dalam lagi, dan saya akan hubungkan dengan gaya ilustrasi atau gaya seni, dan tentu juga drawing style, sehingga komunikasi visual ini akan menjadi lebih baik lagi dan lebih indah tentunya dipandang mata. Terima kasih. Salam gambar.